sehingga Anda mengatakan bahwa pertemuan Paus dengan Muhammad Al-Tayyib itu adalah langkah untuk menyatukan agama. Di mana yang salah di dokumen itu? Saya tanya pada Anda. Di mana Yesus mengajarkan supaya kita tidak memperhatikan kemerosotan moral. Mengatakan kita anti toleransi. Di mana Yesus mengajarkan pada kita, mari kita rusak lingkungan hidup. Bukankah Tuhan Allah pada kitab Kejadian memerintahkan kita memelihara bumi? Bukankah Kristus mengajarkan kita membawa damai? Bukankah Kristus pro kehidupan dan bukan pro kematian melalui konflik dan peperangan? Inilah kebodohan-kebodohan kalian yang sering kalian ulang-ulang dengan halusinasi-halusinasi bodong semacam itu. Bapak Ibu saudara-saudari, saya itu sedih sekali mendengar mereka mengucapkan kata-kata busuk itu. Dengan mengatakan bahwa Paus nanti akan memimpin seluruh agama di bawah kepemimpinannya. Dengan dokumen fraternity yang ditandatangani itu. Entah mereka sudah baca atau belum. Hanya dengar-dengar dari berita burung. Dari angin lalu. Sudah menyimpulkan dengan seenak udelnya. Beberapa poin yang saya tunjukkan tadi. Itu isinya. Di mana yang bertentangan dengan Kristus? Sehingga Anda mengatakan itu tanda-tanda antikristus. Nggak ada yang bertentangan. Kalian itulah antikristus. Kalian anti toleransi. Kalian mendukung kemerosotan moral. Kalian mendukung kerusakan lingkungan hidup. Kalian mendukung perang. Kalian mendukung konflik. Itu ciri-ciri antikristus. Pro Kristus itu selalu membela perdamaian, toleransi, kemaslahatan masyarakat pada umumnya, ya, moral yang benar, ya. Jadi jangan Anda menafsirkan dokumen Katolik sebelum Anda baca. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi lagi isinya tadi sebelum saya lanjutkan. Jadi itu buku Fraternity itu, ya, dokumen on human fraternity for world peace and living together itu isinya kurang lebih ada 5 yang disinggung di situ. Yaitu yang pertama, sebelum saya lanjut, yaitu meminta pemimpin dunia untuk bekerja keras, menyebarkan budaya toleransi dan hidup berdamai. Yang kedua, menghentikan pertumpahan darah dan pembunuhan orang tidak berdosa dan mengakhiri perang. Yang ketiga, mengakhiri konflik. Yang keempat, memperbaiki kerusakan lingkungan hidup. Makanya nanti muncul yang namanya dokumen Laudato Si, Bapak Ibu. Di mana bumi ini adalah rumah kita bersama. Kalau bumi ini rusak, termasuk manusianya akan rusak, Bapak Ibu. Tidak perlu jauh-jauh. Perhatikan di lingkungan sekitar Anda. Ketika pohon-pohon itu sudah tidak ada, apa yang Anda alami? Kegersangan. Itu kan sederhana. Apa ini bertentangan dengan ajaran Tuhan? Enggak. Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 memerintahkan pada kita memelihara bumi, Bapak Ibu. Yang kelima, memperhatikan moralitas. Karena pada zaman ini kemerosotan moral itu sudah sangat merosot. Itu yang disinggung oleh dokumen ini. Di mana yang katanya itu tanda munculnya antikristus dan penyatuan agama. Endasmu kali itu. Ya. Saya kok jengkel ya Bapak Ibu melihat orang-orang semacam itu, sok-sokan. Kemudian Bapak Ibu, apalagi yang dibahas dalam dokumen itu? Termasuk juga itu yang pendukung-pendukung sedevakantis juga itu sering mengutip dokumen ini secara salah, Bapak Ibu. Lalu mereka dengan seenak perutnya mereka mengatakan begini begitu, Paus itu sesat dan lain sebagainya. Itu kelompoknya sedevakantis juga begitu. Seperti Crusader Network, Bapak Ibu. Ini juga sering menyinggung ini one world religion. Padahal dia tidak pernah menyinggung isi dari dokumen itu apa. Ya. Lalu Bapak Ibu, apa yang cukup menarik di dalam dokumen itu?
Yang selanjutnya adalah deklarasi itu Bapak Ibu, ya. Dalam dokumen itu mengutuk segala tindakan genosida dan aksi terorisme, pengusiran paksa terhadap manusia, perdagangan manusia, aborsi, eutanasia, di mana yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Dokumen itu saya tanya pada Anda. Saya ulangi lagi. Dokumen itu menentang genosida. Kenapa ada isinya genosida Bapak Ibu? Ketika kejadian ISIS, teroris ISIS di negara-negara Uni Emirat Arab, itu kan ada pembunuhan kepada kekristenan Bapak Ibu. Banyak orang-orang Kristen dipaksa sehingga diadakan genosida, pembunuhan secara massal. Ini konteks dokumen ini tahun 2019. Jadi manusia-manusia yang mulutnya busuk itu, sadarlah kalian. Kalian kok menabur dosa ya? Saya heran loh dengan orang-orang ini. Bapak Ibu, mohon maaf nih ya. Saya live begini tuh karena jengkel banget loh. Kenapa kok ada manusia, dia belum baca dokumen itu loh. Anda tahu nggak Bapak Ibu? Ketika ada orang yang mengatakan, Pak Gea, tolong tanggapin videonya Rina Solihin. Saya berusaha membaca dulu. Anda tahu nggak? Saya butuh waktu berapa lama saya baca? 2 minggu. 2 minggu saya baca dulu dokumennya. Saya nggak serta-merta langsung hari itu juga diminta lalu saya live. Enggak, saya baca dulu sehingga saya mengerti isinya apa sih. Oke. Yang menarik tadi Bapak Ibu itu adalah mengutuk segala tindakan genosida, pembunuhan massal. Yang selanjutnya mengutuk tindakan atau aksi terorisme. Aksi terorisme dikutuk juga Bapak Ibu. Ya. Aksi terorisme. Kemudian pemindahan paksa yang terjadi saat itu Bapak Ibu dengan membunuh ya, yang dipenggal kepalanya itu loh Bapak Ibu, diusir dari tanah mereka lalu dipenggal kepalanya ya. Kemudian perdagangan manusia, human trafficking. Bapak Ibu saudara-saudari, di mana dalam dokumen ini yang bertentangan dengan ajaran Kristus? Saya tanya pada Anda. Kalau isinya melarang perdagangan manusia, memang Yesus mendukung perdagangan manusia? Saya tanya kepada Rina Solihin. Kenapa Anda mengatakan itu pertemuan itu sebagai upaya untuk menyatukan agama? Itu adalah kebodohan. Itu halusinasi. Ya Bapak Ibu, di sini membahas soal perdagangan manusia. Gereja Katolik Bapak Ibu, ya meskipun mungkin ada orang Katolik yang ikut ambil bagian di dalamnya juga yang memperdagangkan manusia. Gereja Katolik sangat menghormati martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Sehingga perdagangan manusia itu isu penting yang dibahas dalam dokumen Gereja Katolik. Karena saya tidak punya kapasitas membahas bagian-bagian itu Bapak Ibu, maka saya diam saja. Ini juga saya ngomong juga seadanya yang saya tahu. Tapi dalam dokumen-dokumen Gereja Katolik, dalam kitab suci, betapa Tuhan Allah memberikan kemuliaan kepada manusia sebagai ciptaan yang paling mulia. Maka dari itu menurut Gereja Katolik, perdagangan manusia adalah pelanggaran terhadap hak hidup manusia, hak hidup ciptaan yang paling mulia yang diberikan Tuhan. Sehingga di dokumen ini, fraternity ini menyinggung mengenai apa yang terjadi di dunia internasional, yaitu perdagangan, terutama perdagangan perempuan Bapak Ibu ya. Perdagangan anak. Sangat jarang juga ya, sangat jarang